Kaget ya. Ya gitu langsung seru ya. Halo. Ketemu lagi bersama kita Di podcast Sela. Sela. Oke, gue salah terus katanya di Ini protes. podcast Sela gitu. Sela. Kayak nama Sela. teteh-teteh Sela. kan. Jadi sampai disangkain gue punya ini dengan ada main sama Sela. Iya. Padahal Sela. Sela. Ya, selamat Kita datang Sobat Sela. Sobat Sela. Sobat Sela. Oke. Sobat Sela. Mengingatkan kembali kenapa Sela? Oke, mengingatkan sesuatu kita mau bertemu di antara. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang banyak hal di masyarakat, tetapi dari berbagai sudut pandang. Betul. Dan kita bertemu di Tengah-tengah gitu. Tidak judging, tidak judging. punya ego sendiri Iya, ya. betul. Bahwa seni rupa yang terbaik atau social science yang paling iya, bagus atau science. Tapi semuanya bisa ngelihat permasalahan yang sama di tengah dan Betul. kita coba kontribusi untuk selesaiin masalah itu atau ngasih pendapat lah Iya, buat ngasih masalah itu. opini lah gitu bener, kan. Bener, Pit. Nah, kemarin maksudnya di episode sebelumnya Aha. kita juga udah berkenalan kan lebih dalam dengan salah satu dari kita berdua ya. Iya, bener banget. Nah, sekarang kalau waktu itu sama Ipit, Aha. nah di episode ini kita akan kenalan lebih dalam bersama Kak Vincent. Yeay, Satu Kak lagi, Vincent. Kak Vincent. Kayak acara ini, kayak acara kayak zaman dulu, Kak tralala trilili. Agnes Monica loh itu. Gimana Kak Ipit? Nah, Kak Ipit tuh Vincent. katanya dari dulu panggil Kak ke semua. Iya. Itu selalu pengen paling muda Iya, di pengen antara paling geng muda kita. gitu, tapi ternyata sekarang ada suka. Ari. Aduh. sebagai produser kita Ari. Iya. Masih dengan prinsip tak kenal maka tak sayang kenal ya. maka tak Jadi sayang, kita harus betul. kenalan lebih lanjut nih kali ini dengan Kak Vincent nih. betul. Nama panjangnya? Nama panjangnya Vincent Albert Samuel Rumah Loina. Seriusan beneran? Betul. Widih. Ini panjang banget. Tapi di akte itu Vincent Albert Samuel. Oh. Gua nggak tahu kenapa dulu nggak boleh pakai marga. Rumah Loina itu marga. Rumah Loina dari mana tuh? Dari Ambon, Pulau Seram. Pulau Seram. Kampungnya Wasia. Nah, Kampung gua udah Wasia. pulang kampung kemarin gua pernah. Jadi aslinya dari sana. Adek gue mah belum pernah. Ya. Jadi aslinya memang Ambon. Aslinya orang Ambon, ibu orang Ambon, bapak orang Ambon. Jadi lahirnya ibu di Surabaya, bapak di Jakarta. Lah, nggak ada yang di salah, Ambon. bapak di Jakarta, bapak di Surabaya, ibu di Jakarta, terbalik. Oh, tapi lahirnya nggak ada yang di Ambon Nggak ya? ada yang di Ambon. Jadi generasi kedua, oma opa semua tembak lahirnya langsung. di sana. Oh, oke. Gitu, kalau Kak Vincent sendiri udah nggak lahir di Ambon ya? Saya lahir di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya. Bingung kan? Pantesan bahasa Sunda. Amatlah kan? fasih. Ya, makanya ini logatnya mungkin di nurture. Di nurture sebagai orang Sunda. Sunda. Jadi relevan sama yang kemarin kita ngobrolin. Iya, betul ya. Tapi kalau dari look kelihatan sih agak masih ada Ambon-Ambon. Iya, makanya ini kan lampunya aja harus berapa 8 biji kalau nggak salah kemarin. Ini ada 8 lampu di sini untuk menyatak untuk bisa supaya terang. Betul. Nah, Kak Vincent ini sebetulnya seorang seniman kan ya? Sebagai profesinya ya, bener. Seniman. Aha. Terus tapi sekarang lagi kuliah lagi antropologi. Nah, kenapa tuh? Kenapa nggak seni lagi? Atau kenapa bisa antropologi gitu? Jadi sebenarnya, nah ini dia sebenarnya kan kalau orang kuliah seni rupa pasti lukis, pasti gambar, pasti bikin patung, pasti bikin apa. Nah gue tuh dulu kuliahnya S1-nya belajarnya seni keramik. Spesifik banget dalam hal teknis ya dan medium. Nah terus lulus keramik kan mahal nih. Karena harus bagus bikin dong. tungku. Tapi maksudnya, bisa dijual dalam. Bukan jualannya, bukan harganya. Prosesnya mahal karena butuh alat-alat yang cukup rumit lah dan memang take time dan nggak bisa lah waktu itu. Akhirnya memang ketertarikan sama interaksi manusia itu tuh memang udah dari dulu. Jadi senang banget lihat orang-orang di jalan, kenapa orang seperti ini, punya pertanyaan, punya pertanyaan. Makanya mulai gabungnya waktu beres kuliah itu nggak lama bantuin Rumah Cemara. Itu kan sangat NGO, biasanya kan ngurusin orang-orang ya. Nah, itu tuh mulai masuk tuh bicara tentang manusiaan, tentang behavior manusia, gimana kenapa seseorang bisa jadi drug addict, kenapa bisa HIV, kenapa bisa ini, itu kan memang bicara tentang kultur ya. Gimana dia main di mana, kadang tuh banyak faktor-faktornya.
Nah dari situ mulai banyak bikin. Sebenarnya waktu itu nggak bikin karya, jadi begitu lulus tuh nggak bikin karya, Pit. Jadi belum jadi Oke. seniman. Oh, belum jadi seni. Walaupun Walaupun seni sudah murni lulus kan, kuliahnya seni murni. sebagai sarjana seni Ya, gitu ya. sarjana seni itu biasanya jadi seniman umumnya ya. Nah cuman waktu itu nggak jadi seniman. Waktu itu karena bingung ngelihat kondisi seni rupa, jadinya ngajar SMA. Oh, oke. Tapi dari mulai kuliah juga setahun sebelum lulus tuh udah ngajar SMP. Terus begitu lulus tiba-tiba dia tawarin buat ngajar di sekolah. Enggak, jadi asisten dosen dulu sekali setahun, terus abis itu mulai ngajar di SMA. Nah itu mulai berhubungan lagi tuh sama Orang-orang. orang-orang. Nah orang-orang tentang perilaku anak-anak SMA. Kan itu kan menarik ya, perilaku Menarik anak pisan. SMA tuh kayak paling ganggu lah gitu kalau katakanlah dengan Soalnya segala. mereka energinya lagi super Nah terus tinggi. suka swift gitu, pindah-pindah Iya. gitu, shifting Iya. hari ini bete, hari ini apa, kita juga masih kadang-kadang seperti itu tapi nggak obvious gitu, nggak kelihatan Iya. banget. Nah waktu itu tuh mulai interaksi sama orang. Nah dari situ mulai tertarik banget lah sama perilaku manusia. Dan ternyata nah 2014 berkarya mulai. Nah waktu berkarya 2014 tuh karya pertama tuh tentang bagaimana konsep keluarga, foto keluarga. Oke. Jadi tentang ide foto keluarga di masyarakat. Jadi singkat cerita sih intinya tentang bagaimana kita pengertian tentang keluarga. Tapi kan pengertian keluarga kita juga dibentuk ya sama Background. konstruksi sosial. Oh, oke. Bahwa kalau kita kayak gini, kalau kita nonton film, kalau kita lihat semua hal yang populer lah, bicara keluarga tuh ibu bapak anak dua laki perempuan gitu. Kayak kalau kita datang ke studio foto semua Heterogen tuh kan lah ya. terus kan semua bahagia, bener nggak? Iya. Ya itu kan semua bahagia, memang keperluannya untuk foto ya. Nah jadi tapi kan itu secara langsung sih fotonya tuh bisa mempengaruhi ya. Nah pas gue pikir Dan bentuk image juga ya. image tentang keluarga. Nah waktu gue bikin karya itu tuh dulu akhirnya dalam prosesnya tuh mulai sadar, karena warga sih sebenarnya, pengalaman dengan warga. Ada beberapa warga yang, jadi gue tuh karyanya tuh suruh mereka, gue bikin studio di tengah kampung, terus mereka bisa foto keluarga. Karena gue intinya tuh gue kan bertamu 80 rumah tuh selama 3 bulan, jadi ketemu orang aja ke rumah masing-masing. Ternyata di rumahnya tuh nggak ada foto keluarga yang proper. Kalau nggak foto kawinan, Iya. foto wisudaan, nggak pernah ada yang gue pikir foto keluarga kayak Mereka Dionas, foto kayak keluarga. gitu. Jadi gue pikir gue bikin foto keluarga aja, tanpa punya ide bakal dalam banget tuh. Bikin gue di tengah kampung, tahunya nggak ada yang datang. Pertama karena malu, kedua karena apa? Nah ada satu perempuan nanya ke gue, ini gue mau ikut, kata dia, mau ikut si project Foto. lu, tapi kenapa boleh nggak gue ikut? Gue tuh punya anak, tapi anak nggak ada bapaknya. Oh, oke. Bapaknya nggak tahu di mana gitu, kata dia. Ketemunya tuh lagi di jalan gitu. Waduh gimana ya, kata gue. Ya boleh aja sih. Terus gue mulai mikir, iya juga ya. Nah itu kan mulai konstruksi si keluarganya tuh rubah gitu di kepala gue. Jadi dirubah, akhirnya boleh difoto bersama orang-orang yang kamu anggap keluarga. Jadi besar kan, jadi luas kan ternyata. Dan jadi deep ya. Jadi perspektif keluarganya jadi luas. Nah dari situlah mulai berkarya. Itu tuh 2014 mulai berkarya jadi seniman. Dan karyanya tuh memang ujung-ujungnya tentang manusia. Banyak diapresiasinya itu sama teman-teman dari antropologi, Pit. Oke. Nah, sekarang mau mempelajari lebih lanjut tentang antropologi ya. Tentang antropologi, betul. Rencananya nih ke depan, pengennya disebut seniman atau antropologis? Slash. Dua-duanya ya. Seniman sama, sebenarnya pengennya tuh fokusnya di antropologi, sekarang pengennya ke visual antropologi. Tetap ada hubungan sama senimannya. Oke. Tapi pengen dikenalnya sebagai seniman dan visual antropologis. Visual Karena ya makin kesini makin ngeliat lah ada beberapa aspek yang memang gua nggak pelajari waktu S1, itu bisa sangat pengaruh banget ke S2-nya di si disiplin yang gua pelajari sekarang. Oke, menarik nih. Menarik, Udah Pit. cross disiplin nih di dalam Iya, satu body nih. Tapi nanti kita mau bahas juga kenapa sih, apa sih latar belakangnya, Oke, kenapa sampai kayak gitu di segmen berikutnya ya. Yoi, siap. Jadi kita stop dulu di segmen ini, nanti kita lanjut lagi. Yoi.